Baik, saudara sekalian, kita hari ini sama-sama juga ikut celebrate Father's Day. Ya, walaupun di ibadah kedua ini saya melihat sebagian besar yang hadir adalah anak-anak muda, tapi saya juga melihat ada beberapa fathers di sini, ada beberapa daddy di sini. Saya simpan dulu ucapan selamat, ya, Happy Father's Day nanti di akhir ibadah. Saya ingin kita semua boleh sama-sama dengar firman Tuhan, dan walaupun hari ini saudara memang firman Tuhan bicara untuk semua ayah, tetapi saudara semua, ya khususnya anak-anak muda di sini, saudara yang akan menjadi ayah, saudara satu kali akan menjadi orang tua, saudara perhatikan firman Tuhan ini. Dan seringkali saudara-saudara ada pesan yang kita terima tidak langsung hari itu kita secara khusus perlukan, tetapi setelah bertahun-tahun kemudian kita baru bisa mengerti betapa pentingnya kita memperhatikan firman yang kita dengar tahun-tahun yang lalu. Dan termasuk juga hari ini, saya rindu kita semua bisa semua melihat dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 6 dan 9, saya beri judul hari ini firman Tuhan, Raising Godly Generation. Bagaimana kita membangkitkan generasi Allah, generasi yang takut akan Allah, generasi yang mengasihi Allah, generasi yang mentaati Allah. Saya akan bacakan dan saya ingin saudara semua, karena ini kita dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara kita semua bisa baca bersama-sama. And for those who are non-Indonesian speaking people, if you haven't got a translator, you please raise your hand and Asher will hand it to you, the translator, so you can also follow this message comfortably. Baik, saudara semua, kita baca ayat firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Allah, perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, saya mau cerita dulu kepada saudara, latar belakang daripada Ulangan pasal ke-6 ini. Ulangan adalah kitab yang terakhir dari kitab Musa, ya 5 kitab ditulis oleh Musa, ya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab Ulangan ini berisi perkataan-perkataan Musa yang disampaikan menjelang orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, tetapi tetap di dalam tuntunan Tuhan, di dalam pemilihan Tuhan, dan sekarang mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Musa memberikan pesan daripada Tuhan untuk mereka semua. Mari, ayat kedua kita lanjutkan. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3, mari baca. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah Kanaan, itulah tanah perjanjian. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan kepada semua ayah di sini, dan juga semua orang tua di sini. Tetapi juga untuk saudara semua orang-orang muda yang belum menikah, satu kali saudara menikah, saudara punya anak, saudara perlu menanyakan pertanyaan ini. Tanya begini, what dreams do you have for your children? Saudara punya impian apa tentang anak-anak saudara? Ya, saudara, ini penting sekali.
Orang tua perlu ya, punya saudaraku vision untuk anak-anaknya. Jangan sudahlah biar mereka tumbuh apa adanya, oke ya. Ikuti seleksi alam, jangan saudaraku ya. Kita mesti punya sesuatu yang kita inginkan anak-anak kita, oke? Atau yang sehubungan dengan itu, apa yang saudara ingin lihat di dalam diri anak-anak saudara yang memberi sukacita yang paling besar? Apa yang paling buat saudara senang melihat anak saudara? Nah orang-orang tua sini, semua ayah di sini, kalau saudara duduk dengan anak saudara, saudara tuliskan ini jawaban 2 pertanyaan ini, dan setelah itu saudara tunjukkan kepada anakmu, ini loh, ini yang papi ingin kamu jadi apa besok ya, ini yang, this is what I want from you, this is what will give you the greatest joy, Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saudara tulis, saya tidak menyalahkan saudaraku apapun yang saudara tulis, kalau saudara nulis dengan singkat saja, I want my children to have their best life now. Saya tidak salahkan itu. Saya rasa banyak orang tua menginginkan itu. Tetapi Rasul Yohanes dia menulis satu pesan kepada anak-anak rohaninya. Anak-anak rohaninya. Dia berkata satu kalimat ini yang menjadi harapannya. Dia berkata begini. Dalam surat 3 Yohanes pasal 1, karena memang cuma satu pasal. Jadi 3 Yohanes ayat yang keempat, dia berkata gini, aku tidak punya sukacita lebih besar, ya, selain aku mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu saudaraku yang menjadi kerinduan Rasul Yohanes. Lebih daripada anak-anaknya hidup sukses, lebih daripada anak-anaknya hidup saudara-saudara berkelimpahan dan lain-lain, berhasil, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Mereka tetap setia dengan Tuhan. Artinya, saudaraku, dari kecil sampai mereka dewasa, mereka tinggal di dalam iman. Dan saya berdoa, saudara-saudara, supaya ini menjadi kerinduan setiap orang tua yang ada di tempat ini. Dan kerinduan daripada saudara semua kelak, kalau saudara menjadi orang tua. Karena itu, saudaraku, ini satu yang kita mesti perhatikan. Saudara-saudara, di dalam setiap tujuan yang kita ingin capai, kita akan selalu melakukan usaha. Orang tua yang ingin anaknya pinter di sekolah, mereka lakukan usaha, mereka lakukan investasi. Anaknya disuruh belajar, anaknya dikasih les, saudaraku ya, panggilkan guru, private tuition, dikirim ke course, saudaraku ya, untuk belajar ekstra kurikuler dan lain sebagainya. Yang anaknya pingin, saudaraku, yang orang tua yang pingin anaknya main piano, saudaraku, suruh les piano, panggilkan guru yang terbaik, piano yang terbaik, suruh latihan terus, saudaraku, ada effort, ada investment. Sekarang, kalau saudara menjawab, saya ingin anak saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, investasi dan effort apa yang saudara sudah lakukan? Saudaraku, biasanya kita cuma punya wish. Kalau sudah perkara-perkara rohani kita cuma punya harapan, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Dan saya beritahu pada saudaraku, anak-anak kita tidak akan pernah, saudaraku, sulit sekali untuk anak-anak kita bisa menjadi orang Kristen sungguh-sungguh kalau orang tua tidak pernah menginvestasikan sesuatu yang rohani di dalam diri mereka. Nah, karena itu hari ini kita mesti belajar sama-sama apa pesan daripada Tuhan untuk kita semua. Dan saudaraku, perhatikan di pesan untuk kita semua bukan hanya untuk orang tua, bukan untuk ayah, tapi untuk kita semua. Dan kemudian nanti di bagian kedua, saudaraku, ada pesan khusus untuk orang tua yang saudara semua juga saya percaya perlu perhatikan. Mari kita lihat, saudaraku. Mulai ayat yang pertama dan yang kedua dari kitab Ulangan tadi, ya. Musa berkata begini, kamu sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan dan kamu akan menduduki memiliki tanah itu. Kenapa? Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu punya tentara yang kuat, tidak. Tapi hanya karena satu, karena itu tanah yang Tuhan sudah dijanjikan kepada nenek moyang. You will get it because God has promised it for you. Nah, tetapi ini nanti kamu di tanah itu, kamu harus punya satu pola hidup yang benar-benar sesuai dengan aku inginkan. Yaitu pola hidup yang sesuai dengan ketetapanku, dengan peraturanku, dan dengan perintahku. Saudaraku, kalau ada 3 hal yang kita kurang sukai atau paling tidak sukai dalam hidup ini, 3 ini. Peraturan, kewajiban, kehendak, saudaraku, perintah, itu kita enggak suka. Kita lebih suka kalau bisa saya ini hidup
seperti saya mau sendiri. Oke ya? Saudaraku, itu ada itu 5 huruf, saudaraku, kalau ditulis, saudaraku ya. 5 huruf dan 5 hurufnya huruf mati semua. Huruf pertama K, huruf kedua R, huruf ketiga P, huruf keempat D, huruf kelima W. Kalau saudara baca cepat jadi KRPDW. Nah itu saudaraku, itu yang kita inginkan ya. Kalau bisa hidup seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, tidak, aku ingin kau hidup menurut peraturanku, menurut ketetapanku. Kenapa itu? Kita mesti ngerti. Oh, karena Tuhan ingin membatasi kebebasan kita. No, bukan itu tujuan utamanya. Tentu, saudaraku, mengikuti peraturan artinya kita harus membatasi kebebasan kita sesuai dengan peraturan itu. Itu harus. Tapi tujuannya bukan membatasi kebebasan. Apa tujuan Allah memberikan perintah kepada orang Israel? Dan perintahnya begitu detail, saudaraku, bukan hanya 10 perintah Allah, tetapi gaya hidup mereka. Karena itu, kalau saudara ingat, ya, minggu lalu kita belajar sama-sama. Tuhan memberikan salah satu perintah adalah soal makanan. Kasih tahu, ini boleh kamu makan, ini enggak boleh kamu makan. Oke? Sudah ingat ya? Sampai perhatikan saudaraku, cara berpakaian, cara berpakaian orang Israel, itu Tuhan kasih aturannya. Untuk apa? Untuk apa semua itu? Saudara-saudara, saya beritahu, satu yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada orang Israel, inilah cara hidup umat Allah yang menunjukkan pribadi dan karakter Allah, yang menunjukkan kekudusan dan kemuliaan Allah. Dan kalau engkau hidup menurut ketetapanku, engkau hidup menurut perintahku, engkau hidup menurut kehendakku, maka bangsa-bangsa lain akan melihat engkau dan mereka akan melihat sungguh ini bangsa yang berbeda dengan kami, karena mereka mempunyai Allah yang benar dan olehnya mereka mau belajar mengenal Allahmu, yaitu aku, kata Tuhan. Jadi saudaraku, tujuan daripada Tuhan memberikan satu pola hidup kepada bangsa Israel adalah untuk menarik bangsa-bangsa lain kepada Tuhan. Yang jadi persoalan hari ini adalah saudaraku, hanya kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukannya kita itu memberi contoh kepada dunia ini, kita justru mencontoh dunia ini. Ya, apa yang dilakukan gereja, bukannya mereka membuat tren, mereka ikut tren. Apa yang dunia lakukan diikuti, instead of mereka sebenarnya menunjukkan, hey, umat Allah, kita punya tren sendiri. Tren yang bukan kita buat-buat, tren yang bukan kita cari-cari, tetapi tren yang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Nah, untuk itu, Tuhan berkata, sudah lihat ayat yang kedua, berkata, aku ingin kau pegang ketetapanku ini bukan hanya untuk engkau sendiri, tetapi untuk anak-anakmu dan anak-anak daripada anak-anakmu. Oke, for your children and your children's children. Right? Nah, karena itu kehendak daripada Tuhan adalah bangsa Israel, umat kepunyaan Allah. Dan kita belajar minggu yang lalu, saudaraku, bangsa Israel itu bukan lagi, saudaraku, hanya keturunan Abraham secara jasmani, tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Abraham oleh iman. Kita menjadi bangsa pilihan Allah, orang-orang diselamatkan. Tuhan ingin kita punya pola hidup yang berbeda dengan pola hidup dunia ini. Sehingga olehnya orang boleh mengenal Allah lewat kehidupan kita semua. Ya, dan Allah ingin pola hidup itu diteruskan dari generasi ke generasi. Dan untuk itu apa, saudaraku? Perintah Tuhan. Kita mulai lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudaraku, ada 3 hal. Nomor 1, dengar orang Israel. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kata Shema. Shema itu, saudaraku, adalah satu kata yang berkata dengar, perhatikan, give attention, dan itu kata yang di-reserve untuk hal yang penting. Ya, itu tidak sembarangan, saudaraku, orang pakai kata Shema, dengar, gitu ya, saudaraku ya. Itu satu yang digunakan bahasa Inggrisnya sparingly, hanya untuk sesuatu yang penting sekali. Ya, jadi ini Musa sampaikan pada orang Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa artinya, saudaraku? Ada 3 hal. Nomor 1, dengar baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh, ini hal yang penting. Oke? Yang kedua, Tuhan Allahmu, artinya apa? Kenali siapa Allahmu. Kenapa, saudaraku? Bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa lain dan mereka semua punya Allah mereka masing-masing. Mereka punya, mereka sembah. Ya,
Kita tahu saudara orang Moab punya dewa namanya Kamos. Ya, kita dengar nama dewa-dewa yang lain saudara tertulis dalam Alkitab. Ya, orang Amon punya dewa sendiri, saudara. Orang Babel, saudara, mereka punya dewa sendiri. Ya, tapi Tuhan berkata, kenali siapa Allahmu. Allahmu adalah Elohim, Yehova, dan dia disebut Tuhan, Adonai. Artinya dia Allah kepada siapa engkau harus menundukkan diri. Allahmu adalah Tuhanmu yang berotoritas, yang berkuasa atasmu. Kenali Allahmu. Dan yang kedua, Tuhanmu itu Esa. Saudara, tentu kalau kita bicara tentang keesaan daripada Tuhan, ya, itu nanti saudara bicara tentang Allah kita adalah satu, tapi dalam tiga pribadi Allah Tritunggal. Tetapi saya merasa, saudaraku, di dalam hal ini, itu lebih daripada sekedar kita bicara tentang Allah itu Tritunggal. Tetapi saudaraku, Allah itu Esa, artinya engkau hanya punya satu Tuhan. Engkau tidak boleh mendua hati, engkau tidak boleh membagi hatimu dengan Allah yang lain. Saudara tentu ingat waktu Elia menantang Nabi Baal itu bertanding di Gunung Karmel. Apa yang dia sampaikan pada orang Israel? Dia berkata, berapa lama lagi engkau mendua hati? Bangsa Israel tidak meninggalkan Allah Yehova. Mereka juga mengisi Baal di dalam hati mereka. Dualisme. Dan saudaraku, sebab itu kalimat Tuhan Allah itu Esa artinya apa? Engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan saudara, itu sebabnya kalau kita tahu 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel lewat Musa. Perintah pertama berbunyi apa? Jangan ada padamu Allah lain. You only have one God. Hanya Allahmu itu satu itu, sembah dia. Jangan bagi hatimu kepada yang lain. Jangan bagi hatimu kepada mamon. Jangan bagi kepada dunia ini. Jangan bagi hatimu dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sembahlah Tuhan Allahmu dan sembahlah dia saja. Have one God in your life. Itu saudaraku dimaksud oleh firman Tuhan ini. Nah, kemudian ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, sudah baca sama-sama, dikatakan gini, setelah engkau kenal Allahmu, setelah engkau tahu Allahmu dan engkau hanya menunjukkan hatimu kepada dia, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dan saudaraku penting ini, perhatikan urutan yang kita mesti punya. Oke? Kita selalu berkata, saudara-saudara, perintah Tuhan adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Betul. Dan perintah itu saudaraku dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ya, waktu dia ditanya oleh seorang ahli Taurat. Tetapi kita mesti tahu, saudaraku, ayat itu tidak tiba-tiba, Tuhan tidak memerintahkan tiba-tiba, bahasa Inggrisnya out of the blue, kasihlah Tuhan Allahmu, tidak. Tetapi saudaraku, dia mulai dengan kalimat ini, know your God. Know your God first. And then you will love him. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Saudaraku, kita bisa menyanyi saudaraku dengan hati yang sentimental. I love you, I love you, I love you. Saudaraku, but I tell you, it is meaningless if you don't know who Jesus is. You cannot love someone whom you don't know. Saudara tidak bisa mengasihi orang yang saudara tidak kenal. Karena itu kalau saudara mau mengasihi Tuhan, nomor satu bukan, oh mari kita saudara mengasihi Tuhan. No, nomor satu. Saudara harus kenal siapa Tuhan. Dari pengenalanmu akan Tuhan, engkau akan mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ada 3 hal yang Tuhan minta dari kita. Nomor satu, our heart, hati kita. Yang kedua, our soul, jiwa kita. Yang ketiga adalah our might, our strength, kekuatan kita. Apa 3 hal ini? 3 hal ini sebenarnya mencerminkan totalitas di dalam kehidupan kita. Oke? Hati, heart, saudaraku, itu bukan hanya soal hati, heart, jantung ya, bukan saudaraku jantung kita. Yang minta ada hati adalah pusat daripada kehidupan kita, pusat daripada kehidupan kita. Oke, di dalam hati itu juga saudaraku ada kehendak kita, ada pikiran kita. Saudaraku, itulah saudaraku hati kita yang terdalam. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan semua dari hati kita. Dan karena itu Tuhan berkata, kasihlah Tuhanmu mulai dari hatimu. Dan karena itu kenalilah Tuhan dari hatimu. Yang kedua, saudaraku, dengan segenap jiwamu, saudaraku bicara tentang desire and affection, bicara tentang keinginan. Waktu kita saudaraku mengasihi Tuhan, kita bukan hanya mengasihi, ya Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi benar-benar ada hati kita yang benar-benar, ya, ada emotion dari kita yang benar-benar, Tuhan aku mengasihi Engkau. But not just emotion, but emotion that has foundation. Emotion that has no foundation will not last very long.
Dan saya sampaikan berkali-kali, saudaraku. Saya melihat berkali-kali. Waktu ibadah itu sudah saudaraku di drive menuju kepada emotion. Wah, orang nangis, wah, orang saudaraku dalam istilahnya manifest segala macam. Tapi selesai kebaktian, hahaha, kembali semua. Tidak ada bekasnya sama sekali. Why? Emotion doesn't last very long. Tetapi saudaraku, kalau saudaraku cinta kita kepada Tuhan didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan terus mengasihi Dia sebab kita tahu siapa Dia yang kita kasih. Yang ketiga, saudaraku, dengan segenap kekuatan. Ini, saudaraku, ada satu terjemahan dari bahasa Yunani, kata might ini artinya resources. Resources adalah segala sesuatu yang kita punya. Kita mengasihi Tuhan dengan semua yang kita miliki di dalam diri kita. Itulah, saudaraku, love, kasih, cinta, by definition is exclusive. Cinta itu, saudaraku, eksklusif, hanya kita tujukan kepada satu orang. Sebab itu, saudara-saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kalau saudara mendengar seorang berkata kepada saudara, I love you, tetapi saudara tahu dia juga membagi hatinya kepada orang lain. That hurts. Karena itu Tuhan ingin, saudaraku, kita hanya mengasihi Dia dan menunjukkan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, Tuhan berkata, ayat keenam, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi Tuhan ingin, saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan perintah Tuhan. Dan dimulai dengan menyimpan perintah Tuhan itu di dalam hati kita. Saudara perhatikan sekali lagi urutannya. Seringkali, saudaraku, kenapa kita seringkali gagal di dalam kita melakukan firman Tuhan? Karena kita jump the steps. Karena kita lompat, saudaraku, ke level yang lebih tinggi tanpa kita mulai dari fondasi. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi, Tuhan ingin kita mentaati Dia karena kita mengasihi Tuhan. Dan tidak selalu, saudaraku, orang mentaati Tuhan itu karena dia mengasihi. Ya, bisa mentaati Tuhan, saudaraku, karena dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Saudara tahu contohnya yang paling klasik, saudara, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang anak sulung dari perumpamaan anak yang hilang. Anak yang sulung, saudaraku, waktu bapaknya adakan pesta, saudaraku, yang besar karena adiknya pulang kembali. Dia nggak mau masuk. Waktu bapaknya keluar, dia langsung marah, saudaraku, dia luapkan kemarahannya. Dia berkata kepada bapaknya begini, saya pakai bahasa, saudaraku, engkau tidak adil. Bertahun-tahun aku melayani engkau, tidak pernah aku melanggar perintahmu. Tapi lihat, anak kambing saja, yang paling murah saja engkau tidak pernah bisa kasih sama aku. Berarti apa, saudaraku? Dia taat kepada bapaknya selama ini, bukan karena dia mengasihi bapaknya, tapi karena ingin anak kambing. Dan banyak orang, saudaraku, aku mengasihi Tuhan, aku taat pada Tuhan. Tapi yang dia inginkan, saudaraku, adalah sesuatu dari Tuhan. Dia inginkan berkat daripada Tuhan. Dan waktu dia tidak dapat itu, dia mulai marah sama Tuhan, berkata, buat apa? Buat apa aku taat kepadamu? Karena itu, saudaraku, Tuhan tahu hati manusia. Karena itu dia berikan perintah ini kepada orang selebat Musa. Kenali Tuhan, maka engkau mengasihi Dia. Dan kalau engkau mengasihi Dia, engkau akan mentaati Dia dari hatimu yang mengasihi Dia. Saudaraku, inilah namanya the inside out religion. Ini, saudaraku, namanya, saudaraku, berbakti, namanya penyembahan. Ini namanya kepercayaan yang keluar dari yang paling dalam keluar. Dari pengenalan kita akan Allah, kita mengasihi Tuhan, dan akhirnya nampak dari perbuatan kita yang mentaati firman Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian Musa lanjutkan, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apa bagian yang kita harus lakukan untuk kita benar-benar bisa melakukan perintah Tuhan ini? Ayat yang ke-8 kita lompat, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya tidak pergi ayat 7. Ayat 8 dulu. Oke, ayat 8, lihat Alkitab saudara. Oke, jangan lihat wajah saya ngomong balik ya. Lihat Alkitab saudara. Dan karena itu kalau saudara ke gereja harus bawa Alkitab. Ya, kalau saudara ke gereja nggak bawa Alkitab, perhatikan. Kalau saudara ke gereja tidak bawa Alkitab, berarti engkau tidak siap untuk dengar firman Tuhan. Berarti hatimu tidak siap ibadah. Saudaraku, kita mesti siapkan hati kita. Kalau saudara hari ini nggak bawa, minggu depan bawa ya. Saudaraku, supaya kita datang berkata, Tuhan, aku datang untuk menaikkan pujian kepadamu, mengucap syukur, tapi aku juga siap terima firman-Mu, karena itu aku bawa Alkitab. Oke, ayat 8. Lihat Pak sama-sama. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu.
Saudara, jadi bagaimana nih? Mungkin saudara pikir, waduh berarti harus ditulis ya, tato di sini ya, perintah Tuhan lalu di sini saudaraku. Oke, kalau ditulis di dahi kita saudaraku, oke, rasanya nggak cukup ya, karena cukup banyak kan perintahnya itu ya. Oke, jadi bukan itu yang dimaksud. Tetapi begini, kita mesti tahu saudaraku, di dalam setiap perintah Tuhan itu kita jangan hanya lihat kontennya, tapi kita mesti lihat intennya. Jangan lihat saudaraku practical manifestation-nya, tapi juga lihat spiritual intention-nya. Apa maksud rohani daripada perintah Tuhan ini? Nah, saya mau kita ngerti sedikit, saudaraku. Untuk itu kita mesti ngerti sedikit tentang custom, ya, kebiasaan atau culture. Jadi orang-orang Israel, mereka waktu dengar Musa kasih perintah ini, apa yang mereka lakukan? Mereka itu membuat satu kotak kecil, ya, satu kotak kecil, dan di dalam kotak itu mereka isi dengan gulungan-gulungan daripada ayat firman Tuhan. Jadi mereka tulis, saudaraku ya, ayat firman Tuhan ya, waktu itu mestinya pakai kulit ya, oke? Mereka tulis ayat firman Tuhan, lalu mereka gulung, lalu mereka masukkan saudaraku beberapa gulungan dari ayat firman Tuhan, dan salah satu ayat yang mereka tulis adalah di Ulangan pasal 6 ini. Ayat 4 sampai dengan 9. Mereka tulis, mereka gulung, lalu mereka masukkan di sebuah kotak. Lalu kotak itu, saudaraku, diikat dengan kulit, ya, dengan pita daripada kulit, dan mereka bikin dua. Satu mereka ikatkan di tangan mereka, satu mereka ikatkan di kepala mereka, dan kotaknya itu ada di dahi mereka. Oke? Dan itu mereka lakukan waktu mereka berdoa. Untuk menunjukkan bahwa saya selalu ingat perintah Tuhan ini. Mengasihi Tuhan, ya, itu mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, tidak salah melakukan itu, tetapi kalau kita lakukan itu, saudaraku, hanya sekedar sebagai sesuatu yang menunjukkan kita ini beribadah kepada Tuhan, oke? Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu kalau saudara buka dalam Injil Matius pasal 23, Injil Matius pasal 23, penting sekali saudara kita mengerti ini. Di Injil Matius pasal 23, ayat yang kelima, tapi saya akan baca dulu, saudaraku, ayat 1, 2, 3, 4. Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, mengecam mereka, mengkritik mereka. Kenapa? Karena mereka munafik. Oke, di dalam ayat yang ayat yang ketiga dikatakan ini, mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. They don't practice what they preach. Jadi, jangan ikuti cara hidup mereka. Apa saudaraku kemunafikan daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini? Kita baca ayat kelima. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya apa? Dilihat orang. Jadi saudaraku itu hanya untuk exhibition, hanya untuk pertunjukan. Nah, nanti saya selalu sampaikan kepada semua saudara yang melayani Tuhan, jangan hanya waktu melayani Tuhan, saudara sungguh-sungguh. Terutama ya, saudara, saya selalu bicara tentang tim praise and worship ya. Jangan waktu saudara di depan, haleluya, waktu sedang melayani. Itu saudara, saya lihat nggak ada sih, oke. Atau ya nggak ada, oke ya. Nah, jangan kita hanya waktu di depan orang, wah kita kelihatan sungguh-sungguh karena Tuhan tahu hati kita. Nah, Tuhan berkata gini, apa yang mereka lakukan ditonton orang? Perhatikan, mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Bahasa Inggrisnya itu phylacteries. Oke, saya tidak tahu gimana pronounce-nya. Tapi phylacteries ini, tali yang panjang ini, bahasa Inggrisnya phylacteries ini adalah apa yang tadi itu, yang Tuhan suruh itu untuk diikatkan di tangan sama di dahi. Jadi saudaraku, Tuhan berkata, kamu pakai begini untuk menunjukkan, saya ingat perintah Tuhan, tapi perbuatanmu tidak pernah menunjukkan perintah Tuhan. Ini saudaraku namanya symbolic religion. Ini saudaraku namanya agama yang hanya bersifat simbol saja. Yang hanya saudaraku menunjukkan, wah hebat orang lihat, wah. Tapi sebenarnya kehidupan mereka sungguhnya. Dan karena itu saudaraku, inilah yang mereka lakukan yang tidak keluar dari hati mereka. Mereka ikuti perintah Tuhan, mereka ikuti perintah Musa, tapi tidak dari hati mereka. Dan itu Tuhan tegur dengan keras. Simbol yang tidak ada, simbol that has no substance. Simbol yang tidak ada isinya, cuman bungkusnya saja, isinya enggak ada.
Saya pernah satu kali nginep di rumah seorang orang Kristen, saudaraku. Dan waktu saya masuk ke ruang keluarga di dalam rumah, saya tuh melihat ada satu yang menarik. Itu apa? Dia punya Alkitab besar sekali. Saya pernah lihat Alkitab yang biasanya ada di pulpitnya kalau orang menikah, itu Alkitab yang gede segini. Ya, dia taruh, saudaraku, dan ada tempatnya begitu. Dia taruh di situ, saya bilang, wah, ini benar-benar. Ini tempatnya dia saat teduh gitu ya. Saya bilang, wah, ini orang pasti sungguh-sungguh nih. Saya nginep di situ 3 hari, saudaraku. 3 hari 2 malam. Dan dari saya masuk sampai saya pulang, itu halamannya tidak pernah ganti. Berarti tidak pernah dipakai, tidak pernah dibaca. Cuma jadi pertunjukan. Saudara-saudara, tidak ada gunanya itu. Karena nomor satu, kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita bisa tipu orang lain, kita tidak bisa tipu Tuhan. Dia menyelidiki hati kita. Dan yang lebih jahat lagi apa? Kita menipu diri kita sendiri. Saudara tahu, waktu saudara menipu orang lain, kita sedang menipu diri kita sendiri. Sebab itu Tuhan berkata, maksud dari kalimat ini bukan untuk kita, saudaraku, taruh benda-benda dan bikin, enggak. Tapi apa? Perhatikan, hands and head must be synchronized. Antara perbuatan kita dan pikiran kita harus selaras. Arti yang di luar dan di dalam itu sama. Dan itu sebabnya kemudian Musa lanjutkan dengan ayat ke-9. Dia berkatakan di semua perintah ini harus engkau tuliskan di ambang pintu rumahmu dan juga di pagermu. Saudaraku, bicara tentang apa? Ambang pintu rumah adalah rumah saudara. Itu adalah properti pribadi saudara. Artinya kehidupan pribadi saudara benar-benar mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan mentaati Tuhan. Tetapi Musa juga berkata, taruh itu di pagermu. Siapa yang bisa baca di pagar? Itu bukan buat saudara, itu buat orang lain, buat tetangga saudara. Supaya mereka juga bisa tahu, engkau orang yang mengasihi Tuhan. Engkau orang yang beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, bukan lalu kita bikin pameran. Ya lalu kita taruh di pagar kita, tulisan gede, spanduk, Jesus love you. Saudaraku, you don't need to do that. Tetapi waktu kita sungguh-sungguh, kehidupan kita, dengan segenap hati, dari hati kita mengasihi Tuhan, kita hidup dengan pola hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang akan melihat. Dan orang mulai bertanya, why you live this way? Dan itu membuka pintu kesaksian untuk kita bisa berkata, I live this way because I love the Lord who command me to do this. And I obey him because I love him and I know him. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itu pesan Tuhan. Orang Israel, ingat terus, ya, taruh di sini, ingat terus, dan lakukan dengan tanganmu, ya, ingat terus rumahmu, itu adalah rumah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Dan biar orang lain melihat di pagar rumahmu, siapa engkau dan siapa Allahmu. Haleluya. Nah sekarang saudaraku, bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua, bagian terakhir. Satu ayat lagi kan, tinggal kurang ayat yang ke-7. Mari kita lihat sekarang, kembali kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Oke, apa yang Tuhan minta untuk orang Israel lakukan? Aku lewat Musa. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, saudara, Tuhan berkata engkau harus ajarkan berulang-ulang. Oke, nomor 1, apa yang harus diajarkan? Apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka? Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Itu saudara-saudara yang minta orang Israel ajarkan kepada anak-anakmu. Saya lagi, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hatimu untuk Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Dan mentaati Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak. Apa artinya itu? Artinya begini. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mentaati perintah Tuhan, jangan expect, jangan asumsi anak-anakmu otomatis akan lakukan yang sama seperti yang kau lakukan. Tidak bisa. Engkau harus ajar mereka. Engkau harus mengajar mereka, engkau harus memberitahu kepada mereka. Faith needs to be nurtured. Devotion needs to be nurtured. Worship needs to be nurtured. It does not happen automatically.
Karena itu Tuhan kasih kepada kita Alkitab firman ini, saudaraku, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita semua. Kita pelajari, kita kenali Tuhan, dan kita taati. Nah, satu hal saudaraku yang mungkin, bapak-bapak kalau ada di sini, satu hal yang saudara mungkin tidak sadar ya. Saudara berkata, saya ini sebagai bapak, tugas saya nomor satu adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya. Betul, saudaraku, tadi kita sudah dengar di VOP ya, oke? Itu tugas yang mulia daripada seorang bapak, mereka menjadi provider dalam keluarga. Ya. Ada berkata, tugas saya melindungi keluarga, betul, saudaraku. Tapi bapak-bapak semua di sini dengar, dan saudara semua yang akan jadi bapak, jangan lupa hari ini. One of the duties of the father is, you must be teachers of your children. Engkau harus menjadi guru yang mengajar anak-anakmu. You have to teach children. Karena itu, saudara-saudara, kalau saudara ingin anak-anakmu jadi anak rohani, engkau yang menjadi guru utama. Guru anak-anakmu nomor satu adalah para bapak, bukan guru sekolah minggu. Puji Tuhan, saudara bawa anak saudara ke sekolah minggu, mereka bisa diajar, tetapi saudaraku, that's not enough. The teaching of God's word must start at home and the father must do that. Dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, saudaraku, sampai hari ini, mereka yang masih ortodoks, mereka melakukan, saudaraku, ini ya, Taurat ini. Mereka tahu setiap bapak punya beberapa macam tugas utama. Salah satunya adalah mengajar Taurat kepada anak-anaknya. Diajar, dan anaknya, saudaraku, diajar sampai, bahkan sampai anaknya itu hafal, saudara-saudara. Itu. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan cuma satu kali, hahaha, ya ada beres ya? Oke. No, berulang-ulang, diulang lagi. Kenapa, saudaraku? Karena seringkali untuk build something, kita tidak bisa cuma satu kali. Saudara semua tahu ya, saudara ikut cool. Berapa banyak saudara ingat hari Jumat, saudaraku, dari hari Minggu. Yang banyak cuma senyum-senyum saja. Oke. Karena itu saudaraku, kita adakan cool, kita ingat kembali. Kita belajar kembali firman Tuhan, kita dengar hari Minggu. Sebab kita mudah sekali lupa, karena itu berulang-ulang. Sampai itu tertanam sungguh dalam hati kita. Kemudian saudaraku, dikatakan gini, engkau harus membicarakannya sampai engkau duduk di rumah atau dalam perjalanan. Artinya apa, saudaraku? Jangan hanya bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, hanya kalau hari Minggu 2 jam di gereja, it's not enough. Itu harus menjadi suatu yang secara rutin, secara setiap hari, daily ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, satu hal yang kita mesti tahu, saudara-saudara, kita tidak pernah bisa mengajar anak-anak kita tentang Tuhan kalau kita sendiri tidak kenal Tuhan. Karena itu, saudaraku, ayat 4, 5, 6, 8, 9 harus terjadi dulu dalam diri orang tua, khususnya para ayah di sini. Sebelum saudara bisa lakukan ayat 7, mengajarkan kepada anak-anakmu. Jesse Jackson, seorang pendeta di Amerika yang juga menjadi aktivis politik, dia berkata, you cannot teach what you do not know. You cannot lead where you will not go. Engkau tidak bisa ngajar apa yang engkau tidak tahu. Kalau saudara ayat Alkitab, saudaraku, nggak ada yang tahu satupun. Saudara mau ajar firman Tuhan kepada anak-anakmu apa? Karena itu semua orang tua di sini, semua ayah di sini. Biar saudara punya hati yang sungguh-sungguh serius. Dan dimulai, saudaraku, dengan saudara ambil Alkitab saudara. Dan mulai baca. Sedikit demi sedikit. Tapi dari sedikit yang saudara baca, yang saudara renungkan, saudara pelajari sungguh-sungguh, itulah yang saudara bisa bagikan kepada anak-anakmu. Saudara tidak bisa bagikan apa yang saudara nggak punya. Ya, itu sebabnya kan saya sering bergurau, kalau orang berkata, Tuhan berkati, Pak Daniel. Saya bilang, ya kenapa kok suruh Tuhan terus toh? Boleh sekali-kali kau berkati ya, kecuali kamu nggak punya. Oke, kamu nggak punya berkat buat saya. Oke, tapi saudaraku, we cannot give what we don't have. Saudara tidak bisa ngajar anak saudara worship if you never worship. Ayo sungguh-sungguh ya. Oke. Saudara, itu semua adalah sesuatu yang
yang kita mesti tahu. It has to start with ourselves. Saudara berapa waktu di sini saudara pasti pernah ikuti namanya upacara ini ya, acara penyerahan anak, oke? Penyerahan anak ya, child dedication ya, betul ya? Oke. Nah, saudara waktu saya renungkan ini, saya tersentak dengan satu hal. Dan saya akan lakukan mulai child dedication berikutnya. Saya akan ngomong pada setiap ayah, setiap father, setiap dad, setiap daddy, dan setiap mommy. Saya akan ngomong gini, kamu hari ini, you come today to dedicate your child to God. Have you dedicated yourself to God first? Kalau engkau tidak pernah serahkan hidupmu sama Tuhan, engkau mau serahkan anakmu ini apa-apaan. That's a joke. Karena itu, saudara, setiap orang tua di sini, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan selain engkau bisa ajar anak-anakmu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan orang Israel waktu mereka dengar perintah ini? Saudara tahu akhirnya mereka masuk tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Dan mereka menguasai tanah Kanaan, mereka mengalahkan raja-raja di situ, penduduk asli di situ, mengusir semuanya. Dan saudara tahu mereka mulai dengan peperangan demi peperangan dan Tuhan menyertai mereka. Dimulai dengan perang pertama di kota namanya Jericho. Saudara tahu itu ya? Mereka menguasai tanah Kanaan. Setelah itu apa terjadi, saudaraku? Mereka menguasai tanah Kanaan itu dan mereka hidup, saudaraku, dalam keamanan, ketentraman. Dan Yosua makin tua, saudaraku, dia meninggal usia 110 tahun dan sebelum dia meninggal, dia panggil tua-tua Israel, pemimpin Israel, orang-orang satu generasi. Dia berkata, sini kamu semua, aku mau bicara. Dia berkata gini, tetapkan hatimu hari ini, siapa yang mau kau sembah? Allah yang adalah Allah dari orang Amori yang di seberang sungai Efrat sana. Allah daripada orang bangsa-bangsa lain, atau engkau akan menyembah Allah Yehova yang membawa engkau keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan ini. Dari situlah muncul satu kalimat, saudaraku. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, as for me and my house. It's up to you. You decide which God you want to worship. But me and my house, we will serve the Lord. We will worship God alone and no other gods. Dan saudaraku di ayat 31 dari Yosua pasal 24. Dikatakan begini, orang-orang Israel hidup beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan generasinya. Generasi Yosua adalah generasi yang beribadah kepada Tuhan dengan setia. Haleluya. Berapa banyak saudara mau jadi generasi Yosua? Haleluya. Siapa? Yang mau? Angkat tangan saudara, oke? Puji Tuhan. Maaf saudaraku ya, saya bukan menjebak saudara. Tapi generasi Yosua itu adalah generasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi mereka juga ada satu kesalahan dan kegagalan. Apa? Kalau saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan 12, tertulis begini. Setelah Yosua dan generasinya itu mati, muncullah satu generasi yang baru yang tidak kenal Tuhan. Coba saudaraku, generasi yang baru ini, satu generasi, just one generation. Just one generation, everything changed. Tadi saudara perhatikan, yang mengenal Tuhan dan perbuatan Tuhan, generasi berikutnya tidak kenal Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Saudaraku, saya tidak ragu-ragu. Saya berkata, inilah kesalahan kegagalan daripada generasi Yosua. Mereka gagal mengikuti perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka seperti yang Tuhan perintahkan di dalam kitab Ulangan tadi. Ajarkan mereka terus-menerus. Waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun, waktu engkau di rumah, waktu engkau bepergian. Every time, talk about God, talk about His love, talk about His grace, talk about His word. Dan mereka gagal lakukan itu. Sehingga generasi berikutnya tidak kenal Tuhan. Nah, apa akibatnya? Waktu mereka tidak kenal Tuhan, mereka hidup menyembah Allah-Allah lain. Kenapa mereka menyembah Allah lain? Itu adalah Allah disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Saudara, kita mesti tahu, semua orang tua, kita mesti tahu, anak-anak kita hidup di tengah pengaruh daripada dunia ini. Allah-Allah lain, Allah-Allah kesenangan. Saudaraku ya, ilah saudaraku, kesenangan hawa nafsu, sensuality, dan semua yang lain. Gaya hidup pesta pora, gaya hidup hedonisme, itu ada di sekeliling anak-anak kita. Dan kalau kita tidak tanamkan saudaraku pada diri mereka, untuk menyembah Allah yang benar, mereka mudah sekali terseret dan menyembah ilah yang lain.
Just one generation. Hanya perlu satu generasi. Saudara-saudara, kita mungkin tidak sadaran kalau saudara hari ini saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita harus sungguh-sungguh concern saudaraku tentang next generation. Karena statistik menunjukkan, ini ditulis oleh seorang namanya Ken Ham. Dia adalah direktur dari Ministry Answers in Genesis. Ya. Dia berkata gini, 2/3 dari anak-anak muda yang bertumbuh di gereja, mereka tinggalkan Tuhan waktu mereka masuk usia 20-an, in their 20s. 2/3, 2/3. Mereka besar di gereja, pasti mereka besar di keluarga Kristen. 2/3 tinggalkan Tuhan di usia 20-an. Ada satu survei yang dilakukan seorang kepada anak-anak muda, saudaraku ya, umur 20-an, yang sudah tinggalkan Tuhan, lalu pertanyaannya yang ditanyakan begini, pada usia berapa kamu mulai mempertanyakan, question, the truth of the Bible, kebenaran Alkitab? Dan jawabannya, saudaraku, 40% mereka berkata di akhir daripada year 10, 45% berkata at the end of year 12. Mereka mulai question, kenapa? Karena mereka question dan mereka tidak dapat jawaban. Karena orang tuanya, bahasa Jawa, maaf saudara ya, taunya nol podol. Saudara tahu, pernah dengar istilah itu? They know nothing. They cannot give answer to their children. That's why mereka berkata, what is this Bible? When they despise the Bible, they despise God that reveal himself in the Bible. Saudara-saudara, orang tua, setiap ayah di sini, setiap ibu juga, kita tidak bisa mencegah pengaruh dunia ini kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa isolate mereka, tidak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita juga melawan pengaruh daripada dunia ini dengan pengaruh daripada firman Tuhan. That's all we can do. Karena itu, jangan kita puas, saudaraku, dan saya ingin sampaikan kepada saudara semua, jangan kita puas hanya karena kita sudah ke gereja, karena kita sudah melayani, kita sudah beraktivitas. Seringkali, saudaraku, externalities itu menipu kita, sehingga kita buta daripada kelemahan internalities. Oh, seringkali sesuatu yang tinggi, saudaraku, tetapi tidak ada akar, sehingga waktu ada angin ribut, pohon itu collapse. Mari saudaraku, saudara semua, saya bersyukur saya lihat wajah saudara semua datang di gereja siang hari ini. Tetapi pastikan you know why you are here and you know what you can get here. Sehingga saudara pulang tidak dengan, saya selesai kebaktian, tapi saudara pulang sungguh-sungguh. Dengan saudara tahu kebenaran firman Tuhan dan saudara mulai belajar menghidupinya. Sebab saudaraku, kita hidup di tengah-tengah dunia dengan arus yang melawan Tuhan. Membawa kita jauh daripada Tuhan. Don't be satisfied with the symbol. Make sure you know you get the foundation. Dan saudaraku, kalau di survei, saudaraku, apa dua hal? Ada banyak hal yang membuat anak-anak muda itu tinggalkan Tuhan. Tapi dua hal yang utama adalah mereka menjadi orang yang skeptis. Apa itu? Dan yang kedua adalah mereka melihat kemunafikan di gereja, sehingga mereka kemunafikan di antara orang Kristen sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Dua alasan utama. Dan dari mana dua alasan utama ini? Perhatikan, skepticism among young people is caused by lack of godly teaching from their father or from their parents. Lack of godly teaching. Sedangkan hypocrisy adalah lack of godly living. Nah, itu yang membuat mereka berkata, semua ini palsu. Semua ini adalah cuman pertunjukan. We lose the young generations, Christians. Karena semua orang tua di sini, sebelum kita kehilangan mereka, sebelum kita akhirnya menangis, mari kita sungguh-sungguh perhatikan, kita kembali melakukan apa yang firman Tuhan katakan, do godly teaching, but also godly living. Ajarkan firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan sehingga anak-anakmu melihat firman Tuhan itu bukan dongeng, firman Tuhan bukan good stories or fantasy, but reality. Saudaraku, saudara tentu tahu, pepatah yang berkata, your actions speak louder than your words.
But we need to say our words. Kita tetap harus sampaikan, kita harus ajar anak-anak kita tentang firman Tuhan. Tapi mereka juga harus bisa melihat firman Tuhan itu nyata di dalam diri kita. Saya ingin sampaikan sekali lagi, saudaraku, maaf, I keep hammering on the fathers. Mungkin saya berkata, bapak-bapak berkata, aduh kok saya ya yang terus ya, itu loh istri saya itu loh. Saudaraku, peran ibu itu penting, saya pernah sampaikan waktu di Mother's Day. Tapi saudaraku tahukah saudara, bahwa yang Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas iman anak-anakmu adalah ayah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus, ya saya kasih dua contoh aja. Dalam surat Efesus dan surat Kolose, Paulus memberikan perintah yang sama kepada anak-anak dan kepada orang tua. Perintahnya begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormati orang tuamu. Setuju? Tahu ya perintah itu ya? Orang tua itu siapa? Papa, mama, ayah, ibu. Oke? Hormati orang tuamu. Dua-dua. Tetapi waktu perintah kepada orang tua terhadap anak tidak disebut, hai orang tua, enggak. Hai bapak-bapak. Sudah cek itu di Efesus pasal 6, Kolose pasal yang keempat. Tanggung jawab ada di dalam diri seorang ayah. Dan tanggung jawab ini saudaraku adalah privilege. It is a privilege for a father to raise the next generation to be a godly generation in an ungodly world. Dan karena itu, saudara pernah dengar ada orang tua berkata gini, tugas saya selesai. Anak-anak sudah mentas semua, saudara ya. Tadinya mereka berkubang, oke, nah ini sudah mentas. Oke ya, harus sudah mentas semua ya. Udah selesai sekolah, sudah kerja, sudah menikah, sudah punya rumah, sudah punya usaha, tugas saya selesai. Ada yang saudara pernah dengar begitu? Dengar baik-baik. Saudara mau ngomong itu sama Tuhan, Tuhan say, no, of course not. Tugasmu belum selesai. Sebelum kau membawa anak-anakmu jadi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu, Amsal pasal yang keempat, Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya dia akan menyimpang. Saudara Paul Tripp, dia mengarang banyak buku, tapi salah satu buku yang menarik sekali, judulnya The Age of Opportunity. Tahun kesempatan. Dan dia ingin sampaikan kepada semua parents, terutama bapak-bapak. Kalau engkau mau mendidik anak-anakmu, mau membangun dasar iman untuk anak-anakmu, engkau hanya punya opportunity yang singkat, dan itu tidak lama. It's opportunity, didik mereka pada waktu usia itu. Waktu engkau masih punya otoritas mereka, didik mereka. Bawa mereka untuk kenal Tuhan, bawa mereka untuk mengasihi Tuhan, bawa mereka untuk taat kepada Tuhan. Kalau waktu itu lewat, mereka sudah menjadi orang yang mandiri. Engkau lega, engkau tidak usah khawatir. Sebab engkau tahu, sudah tertanam dalam mereka, sudah berakar dalam diri mereka. Kebenaran firman Tuhan dan pengenalan akan Allah. Saya berharap, saudaraku, tidak ada orang tua yang kemudian harus menangis. Melihat anak-anak mereka menjauh daripada Tuhan, bahkan tinggalkan Tuhan. Karena itu, selagi dalam masa kanak-kanak mereka, didik mereka di dalam jalan Tuhan. Frederick Douglass berkata, it is easier to build a strong children than to repair broken men. Lebih mudah membangun anak-anak yang kuat daripada kalau mereka sudah gede, mereka hidupnya salah, lalu kita coba untuk perbaiki. Tentu saudaraku ada kasih karunia, tentu saudaraku ada namanya grace, but there's a lot of tears and lots of pains. Didik anak-anak selagi masa muda mereka. Saudara-saudara, waktu Daud akan meninggal, Raja Daud, dia panggil anaknya, Salomo yang dia tunjuk menjadi raja. Dan dia kasih pesan. Pesannya apa? Itu ya, di lemari sana itu banyak emas, ya. Yang di sebelah sana itu berlian, no. Dia pesan begini, anakku Salomo,
Know the God of your father. Kenali Allah daripada ayahmu. Kenali Allahku. Dan beribadah kepada Dia dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu. Itu pesan Daud kepada Salomo. Biar dipesan daripada semua orang tua tempat ini. Untuk anak-anak saudara. Know my God. My children know the God whom I worship and serve Him with all your heart, your mind, and strength. Saudara, semua orang tua di sini, kalau kita mau mendidik anak kita sungguh-sungguh, kadang-kadang kita harus membawa mereka untuk melakukan hal yang mungkin mereka nggak sukai. Ke gereja pagi-pagi, bangun, saudaraku, masih pengen tidur, bangun, Pak gereja. Ya, oke. Ada orang tua di sini yang waktu saudara bangunin anak saudara karena ke gereja bilang, oh thank you daddy, thank you mommy, sorry I was asleep. Ada. Kalau ada saudaraku itu malaikat menjelma jadi manusia. Oke. Nah, semuanya, tapi tahukah saudara, dan saya yakin saudara kita semua tahu ya, bahwa banyak hal saudaraku dalam diri kita, banyak hal yang orang tua kita lakukan pada kita, yang dulu kita marah, yang dulu kita berkata, kamu benci aku, baru sekarang kita tahu mereka mengasihi kita. Tahu ya? Benar ya? Setelah lama, saudaraku puluhan tahun, baru saudaraku kita sadar. Karena itu saudaraku, kita tidak perlu takut untuk mendidik anak-anak kita. Walaupun mungkin mereka berkata, I have to do this. Tapi puluhan tahun berikutnya, mereka akan menoleh ke belakang berkata, aku bisa tetap kuat dalam imanku hari ini. Because daddy and mommy let me cry years ago for my good. Untuk kebaikanku. Dan itu saudaraku yang orang tua saya lakukan, yang papa mama saya lakukan. Hari ini bisa melayani Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi karena apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan saya. Saya masih ingat saudaraku saya kecil, dari kecil saudaraku, sudah gereja itu sudah nggak usah tanya. Tapi saudara-saudara, dari waktu ke waktu, kita anak-anak pagi-pagi mau sekolah, saudaraku, sudah anak-anak makan pagi, tiba-tiba mama datang bawa Alkitab. Kita sudah tunggu-tunggu, mudah-mudahan mama telat bangun, tapi saudaraku, mama saya tidak pernah telat bangun. Datang bawa Alkitab di meja makan. Ayo baca Alkitab, saudara. Tapi hari ini kalau saya kenal banyak ayat firman Tuhan, dari ayat-ayat yang mama saya bacakan di meja makan itu. Bapak saya berapa kali bawa saya ke doa malam di gereja. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih SMP, bawa ke doa malam. Dan tentu saudara bisa menduga, doa malam mulai jam 9 sampai jam 6 pagi, saudaraku, saya mulai berdoa jam 9 dan amin jam 5 pagi. Ya, tengahnya saudaraku ketiduran bolak-balik. Bapak saya tahu itu, bapak saya lihat itu. Tapi dia saudaraku, dia biarkan itu. Oke, dia tidak bangun saya, bangun, enggak, saudaraku, dia tahu. Tapi dia ingin kasih tahu sama saya. Oke, kamu belum bisa sekarang, tapi aku kasih tahu, kita perlu berdoa. He told me that. Dia pernah saudaraku pangku saya di meja, waktu dia lagi siapin khotbah. Dia pangku saya, dia tunjukin, dia lagi siapin khotbah. Kemudian dia tanya satu pertanyaan saya tidak pernah lupa, sampai hari ini tidak pernah lupa. Sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Kamu mau besok bisa khotbah kayak apa? Saya cuma senyum aja. Anak kecil saya khotbah, apa itu? Tapi hari ini, apa yang papa saya inginkan terjadi? Papa mama saya bukan orang sempurna, jauh daripada sempurna. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka tunjukkan pada anak-anak mereka, this is how we love the Lord, this is how we serve the Lord with all our life. 6 tahun kira-kira sebelum papa saya meninggal, kami kumpul keluarga besar. Saya 3 bersaudara laki semua. Dan papa saya berkata, papa sangat bahagia. I'm a happy man. Why? Karena 3 anak papa semua melayani Tuhan. And that is, waktu saya ingat itu, saya ingat Yohanes tadi bilang, tidak ada sukacita lebih besar anak-anak hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara ingin anak-anak saudara besok
mengasihi Tuhan. Harus mulai dari saudara mengasihi Tuhan. Dan bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan? Lihat kasih Bapa terhadap diri kita semua. Lihat kasih Bapa yang menjadikan kita anak-anaknya. Lihat kasih Bapa yang menebus kita. Lihat Bapa yang menjadikan kita anak-anaknya karena dia mengorbankan anak satu-satunya, itu Tuhan Yesus. Because the Father gave His only Son, He can take all of us to be His children. That is the great love of God. Dan biarkan kasih itu masuk di dalam diri kita. Kasih itu berakar di dalam diri kita. Sehingga satu kali kita bisa mengasihi anak-anak kita. Seperti kasih yang kita terima dari Bapa kepada kita. All fathers here. All fathers here. Delve yourself in the Father's love of God. So you can love your children in the same way God love you as a father. Dan yang terakhir, saya sampaikan begini, untuk semua orang tua di sini, semua ayah di sini, it is a big responsibility. Ini tanggung jawab yang besar untuk kita membawa anak-anak kita, membangkitkan godly generation. Tapi ini tugas yang mulia. And you have 100% backup from the Father above all fathers in heaven. Bapa di surga, backup saudara. Dia empower saudara, dia menyediakan semuanya. Karena inilah kehendaknya buat kita dan buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Untuk menyatakan di tengah-tengah dunia yang tidak kenal Tuhan, kita tunjukkan siapa Allah kita, siapa Bapa kita, yang besar, yang mulia, yang penuh kasih karunia. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Know God, love God, obey God, and bring your family to do the same. God bless you, and for all fathers, happy Father's Day. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, biar firman-Mu ini berbicara terus dalam hati kami. Lebih dalam lagi, sampai kami boleh mengerti kehendak-Mu dan menerima panggilan-Mu yang indah buat kami semua. Untuk semua anak-anak muda di sini Tuhan, sebelum mereka dapat kepercayaan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, biar mulai saat ini, dari masa muda mereka, mereka belajar mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan mentaati Engkau. Supaya kelak mereka boleh meneruskan itu kepada anak-anak mereka. Iman itu boleh diteruskan. Kebenaran itu boleh diteruskan. Pengenalan itu boleh diteruskan. Penyembahan itu boleh diteruskan. Pelayanan itu boleh diteruskan. Semuanya. Sehingga terus Tuhan, ada generasi yang mengenal, mengasihi, dan mentaati Engkau. Terima kasih Bapa. Hari ini, dari Father's Day ini, minta berkat-Mu untuk semua Bapak tempat ini, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang mengenal Engkau dan mengasihi Tuhan. Menjadi bukan hanya provider, tapi menjadi orang-orang yang mengajar dengan perkataan dan dengan perbuatan, sehingga anak-anak mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak muda seperti panah di tangan pahlawan, melakukan kehendak-Mu, mencapai sasaran ilahi yang Kau sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami, dari semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, bersukacita dalam kemurahan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.